Godly Family yang dikasihi Tuhan, selamat memasuki tahun yang baru 2026. Dan ingatlah selalu, Godly Family, bahwa Immanuel, Allah beserta kita, Allah mendampingi kita, berjalan bersama dengan kita, memimpin hidup kita, memegang tangan kita, sehingga kita tidak pernah berjalan sendirian. Kita selalu di dalam penyertaannya, perlindungannya, kekuatan, kuat kuasanya untuk melewati berbagai tantangan dan kesulitan, sehingga kita hidup dalam kemenangan untuk memuliakan Tuhan. Dan khususnya kita selalu setia mengikuti teh hangat, teduhkan hati, hadirkan semangat di tengah-tengah kegaduhan. Kita boleh tetap tenang dan hidup senantiasa segar dan semangat di dalam perlindungan Tuhan. Dengan firman Tuhan dari Yudas ayat 11 sampai 13 saya bacakan. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh oleh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Mereka inilah noda dalam perjamuan kasihmu, di mana mereka tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka bagaikan awan yang tak berair, yang berlalu ditiup oleh angin. Mereka bagaikan pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah, pohon-pohon yang terbantun dengan akar-akarnya dan yang mati sama sekali. Ayat 13, mereka bagaikan ombak laut yang ganas, yang membuihkan keaiban mereka sendiri. Mereka bagaikan bintang-bintang yang baginya telah tersedia tempat di dunia kekelaman untuk selama-lamanya. Yudas masih menjelaskan pentingnya waspadalah terhadap ajaran guru-guru palsu yang diam-diam menyelusup ke tengah-tengah jemaat. Mungkin ia merasa bahwa 3 contoh dari perjanjian lama dan tradisi Yahudi ayat 5 sampai ayat 7 sebelumnya belum cukup. Jadi Yudas mengutip 3 contoh lagi dari perjanjian lama ayat 11, yaitu Kain, Bileam, dan Korah. Yang pertama Kain. Bandingkan Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 8 yang menyebut tentang perbuatan dosa yang tidak menguasai diri. Dan kita selalu diingatkan, kalau berbuat baik maka muka kita pasti akan berseri-seri. Beda kalau kita berbuat dosa, pasti muka kita berubah menjadi muram, bukan? Lalu yang kedua Bileam, di dalam Bilangan 22 ayat 4 sampai 19, yaitu menunjuk kepada orang yang tamak, yang rakus, yaitu guru-guru palsu yang mencari hanya keuntungan saja, keuntungan finansial material dari ajaran palsu mereka. Dan yang ketiga Korah, yaitu menunjuk kepada pemberontakan melawan Nabi Musa pada zaman itu. Bilangan 16 ayat 1 sampai 14 dan ayat 31 sampai 33. Nah, Yudas menunjuk 3 contoh tersebut agar kita selalu waspada apa yang dilakukan oleh guru-guru palsu dengan kejahatan, ketamaan, dan pemberontakan mereka terhadap otoritas ilahi. Ajakan untuk berbuat dosa, dan mereka itu pasti tidak luput dari kekelaman untuk selama-lamanya. Akhir daripada hidup mereka itu adalah pasti kebinasaan di dalam kekelaman, yaitu penghakiman yang kekal dari Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Kudus. Perhatikanlah tentang metafora bahwa akhir hidup mereka itu bagaikan awan gelap yang tidak berair, dan bagaikan pohon-pohon yang gugur yang tidak berbuah apa-apa. Dan mereka itu hanya pandai membuat janji, tapi tidak pernah terwujud. Karena egois, mementingkan diri sendiri, karena kerakusan, karena pemberontakan, dan perbuatan dosa yang merugikan orang lain, dan juga menghancurkan diri mereka sendiri. Janji kemerdekaan itu hanya menunjukkan kepada keaiban dan kekelaman yang dilakukan. Mereka menyelusup, ikut masuk, ikut makan bersama-sama dengan jemaat, dan mereka itu tidak malu-malu
dengan kerakusan mereka, dengan gaya hidup mereka yang amoral, cemar, egois, dan bejat. Jadi oleh sebab itu, Godly Family yang dikasihi Tuhan, marilah kita belajar makin waspada, makin berjaga-jaga dengan peringatan Yudas yang berkali-kali ini menyatakan bahwa hal kesesatan itu memang terjadi dan akan terjadi dan makin parah di dalam setiap zamannya. Supaya kita hidup kudus menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Maranatha, kita hidup makin rajin berdoa dan berjaga-jaga, karena dan hendaklah kebaikanmu diketahui oleh semua orang, hendaklah kebaikanmu dirasakan oleh orang lain, karena Tuhan sudah dekat. Hendaklah kita hidup berani berkorban sebagaimana Yesus Kristus sudah berkorban bagi kita, karena dengan pengorbanan kita ini maka kita setia sampai akhir. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, tolonglah kami makin peka terhadap segala peringatan Tuhan yang berkali-kali kami dengar, kami baca, supaya hidup kami makin berwaspada dan berdoa, supaya hidup kami ya Tuhan senantiasa didapati kudus ketika Tuhan Yesus datangnya kedua kali, dan kami boleh menjadi berkat dan kesaksian bagi orang lain untuk semangati mereka tetap setia. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas di tahun yang baru ini, makin semangat, makin kuat bersadar dan makin sandar kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.